Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Teri Lestari, mewakili kelompok 4, ingin memaparkan salah satu tugas mata kuliah kegawat daruratan yang diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Dr. Intan Renata Silitonga, mengenai hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi dalam kehamilan didefinisikan sebagai meningkatnya tekanan darah selama kehamilan, di mana hal itu menjadi resiko terjadinya preeklamsi dan eklamsia. Untuk klasifikasi hipertensi dalam kehamilan itu sendiri, ada hipertensi kronik, hipertensi gestasional, superimpuls preeklamsi, preeklamsia, dan eklamsia. Di sini kita akan membahas salah satu kasus mengenai hipertensi dalam kehamilan, yaitu seorang wanita 28 tahun G2P1A0 sedang hamil 8 bulan datang ke rumah sakit dengan keluhan tekanan darah tinggi 150/90, mulas-mulas belum dirasakan, keluar cairan banyak dari jalan lahir pun belum dirasakan, gerakan janin masih aktif, pasien tidak mengeluh nyeri kepala hebat ataupun pandangan kabur. Hasil lab protein urin negatif, dan pasien tersebut tidak mempunyai riwayat tekanan darah tinggi sebelumnya. Maka pada kasus di atas, apakah diagnosa klien tersebut? Diketahui bahwa di dalam kasus tersebut usia kehamilan ibu sudah 8 bulan. Tekanan darah 150/90 mmHg, ibu tidak mengeluh mulas-mulas, tidak juga keluar cairan banyak dari jalan lahir. Pasien tidak mengeluh juga nyeri kepala hebat ataupun pandangan kabur. Hasil lab protein urin negatif dan tidak ada riwayat tekanan darah tinggi sebelumnya. Untuk lebih meyakinkan pendiagnosaan dan gejala klinis hipertensi dalam kehamilan, maka pada saat pemeriksaan tekanan darah sebaiknya diukur pada posisi duduk dengan posisi cup setinggi jantung. Kemudian sebelum pengukuran, wanita hamil dianjurkan untuk duduk tenang 5-10 menit. Hipertensi didiagnosa apabila tekanan darah pada waktu beristirahat yaitu 140/90 mmHg atau lebih besar, diukur sebanyak 2 kali dengan selang waktu 4 jam. Untuk memudahkan dalam klasifikasi hipertensi selama kehamilan dapat dilihat berdasarkan usia kehamilan ibu hamil, di mana ada terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sebelum 20 minggu dan setelah 20 minggu. Apabila hipertensi muncul sebelum 20 minggu dengan hasil protein urin negatif, maka itu disebut hipertensi kronik. Kemudian, apabila hipertensi muncul sebelum 20 minggu dan hasil protein urin positif, maka disebut superimpuls preeklamsia. Kemudian, apabila hipertensi muncul setelah 20 minggu, namun hasil pemeriksaan protein urin negatif, maka itu disebut dengan hipertensi gestasional. Dan biasanya hipertensi gestasional akan menghilang setelah kehamilan diakhiri. Namun, apabila hipertensi muncul setelah 20 minggu dengan hasil protein urin positif, kita lihat apakah ibu hamil tersebut terjadi kejang atau tidak. Apabila terjadi kejang, maka disebut eklamsia, dan apabila tidak terjadi kejang, maka disebut preeklamsia. Maka berdasarkan klasifikasi hipertensi dalam kehamilan, dalam kasus di atas dapat didiagnosa bahwa ibu hamil tersebut mengalami hipertensi gestasional, di mana tanda-tanda hipertensi gestasional itu hipertensi yang timbul setelah hamil 20 minggu. Dalam kasus tersebut, ibu itu terjadi hipertensi pada usia kehamilan 8 bulan atau 32 minggu. Tekanan darah di atas 140/90 mmHg
Dalam kasus tersebut, ibu hamil tekanan darah mengalami 150/90. Serta hasil lab protein urin yaitu negatif. Ibu tidak mengalami gejala preeklamsi, tapi ibu juga tidak memiliki riwayat hipertensi sebelum kehamilan. Biasanya hipertensi gestasional itu akan menghilang pasca persalinan 12 minggu. Penyebab hipertensi gestasional sampai sekarang belum diketahui penyebab pastinya. Namun, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi gestasional, di mana biasanya terjadi pada primigravida, hamil pada usia kurang dari 20 tahun atau pada usia lebih dari 40 tahun. Hipertensi gestasional biasanya terjadi pada ibu hamil yang lebih dari satu bayi atau gemeli, triplet, dan lain-lain. Ibu dengan menderita diabetes mellitus, ibu dengan menderita penyakit ginjal, atau ada riwayat hipertensi sebelum hamil atau pada kehamilan sebelumnya. Terkadang dari genetik juga bisa mempengaruhi terjadinya hipertensi. Hipertensi gestasional akan menyebabkan beberapa komplikasi. Biasanya akan terjadi solusio plasenta, berlanjut menjadi preeklamsi, penyakit kardiovaskuler di masa depan, terganggunya tumbuh kembang janin, sindrom HELLP, aliran darah ke plasenta berkurang, kelahiran prematur, atau bayi mati dalam kandungan. Dan pada kasus hipertensi gestasional biasanya dilakukan rawat jalan. Pasien diberikan antihipertensi yaitu oral Medopa 3x250 mg. Kemudian kunjungan kehamilan setiap seminggu sekali atau lebih rutin. Pasien dengan overweight atau obes maka disarankan untuk menurunkan berat badan. Pasien disarankan juga untuk retraksi sodium maksimal 2300 mg sodium per hari. Dan pasien disarankan untuk meningkatkan jumlah protein setiap harinya. Namun perlu diingat, hampir 50% pada kehamilan gestasional akan berkembang menjadi sindrom preeklamsia. Maka harus dilakukan observasi ketat selama kehamilan, yaitu dengan pemeriksaan tekanan darah lebih rutin, pemeriksaan protein urin lebih rutin, dan pengecekan kerusakan organ target. Kasus hipertensi kehamilan, terminasi kehamilan dilihat berdasarkan klasifikasinya. Apabila hipertensi kronik, maka dilakukan pengawasan ketat. Pada superimpuls preeklamsi, apabila kehamilan belum cukup bulan, dilakukan pengawasan ketat, yaitu rawat jalan atau rawat inap. Dan apabila sudah cukup bulan dilakukan induksi. Begitupun pada hipertensi gestasional. Apabila belum cukup bulan, maka dilakukan rawat jalan atau rawat inap. Dan apabila sudah cukup bulan, maka dilakukan induksi. Pada kasus preeklamsia, pengawasan lebih ketat. Apabila belum cukup bulan, biasanya pasien dilakukan rawat inap. Dan apabila sudah cukup bulan, dilakukan induksi atau operasi sesar. Namun, pada kasus eklamsia, bayi harus segera dilahirkan dalam 12 jam sejak kejang. Biasanya dilakukan dengan operasi sesaria. Bagaimana cara mencegah hipertensi gestasional agar tidak menjadi preeklamsi? Yaitu istirahat yang cukup, olahraga secara rutin, mengelola stres, gunakan garam sedikit hanya untuk menambah rasa, tingkatkan jumlah protein dan kurangi makanan berlemak, tidak meminum minuman mengandung kafein yaitu teh dan kopi, hindari merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol, serta rutin menjalani pemeriksaan ke dokter kandungan. Demikian pemaparan dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.